muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang dua hal yang masih ada kaitannya dengan suratul Fatihah. Yang pertama yaitu al-basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah tentang lafaz amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-basmalah atau bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan awal daripada suratul Fatihah. Suratul Fatihah adalah merupakan surat yang pertama yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar au ajzam." Setiap urusan atau setiap pekerjaan yang penting, yang patut kita pedulikan, yang mulia di dalam agama, apabila tidak diawali mengerjakannya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka urusan atau pekerjaan itu terputus. Arti terputus adalah tidak sempurna. Walaupun secara zahirnya sempurna, artinya selesai dikerjakan, akan tetapi secara batinnya tidak sempurna karena kurang berkah. Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair wastimraruhu, bertambahnya kebaikan secara terus-menerus, la yang kotek, tidak terputus. Jadi mengawali suatu pekerjaan itu sangatlah penting untuk kita mendapatkan hasil yang maksimal, baik secara zahir maupun secara batin. Oleh sebab itu di dalam agama kita disunnahkan untuk memulai semua apa yang kita kerjakan dengan membaca al-basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kecuali ada 5 tempat atau 5 macam pekerjaan yang kita tidak disunnahkan untuk mengawalinya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Apa saja itu? Yang pertama adalah safasiful umur. Safasiful umur ini artinya adalah pekerjaan yang sepele. Kalau busin na'li wal busaq wal mukhat, seperti memakai sendal, membuang ludah, membuang ingus. Nah, itu adalah pekerjaan sepele yang tidak perlu kita awali di dalam mengerjakannya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, al-muharram li dzatih, pekerjaan haram. Nah, kita juga tidak disunnahkan mengawali pekerjaan haram itu dengan bismillahirrahmanirrahim, bahkan bisa haram. Contohnya seperti mencuri, berzina dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, al-makruh li dzatih, pekerjaan makruh. Nah, maka di sini juga tidak disunnahkan mengawali pekerjaan makruh itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa? Seperti misalkan an-nadhar ila farji az-zauj aw az-zaujah, ya, memandang kemaluan pasangan masing-masing, suami atau istri. Nah, di sini kita tidak disunnahkan membaca al-basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ketika akan memandang, melihat kemaluan pasangan kita, karena itu adalah pekerjaan yang makruh. Selanjutnya yang keempat adalah az-zikrul mahad. Az-zikrul mahad ini artinya adalah zikir yang murni, yang disyariatkan oleh agama untuk kita baca sebagai wahana kita untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti kalimatut tauhid, la ilaha illallah misalkan. Maka ketika kita ingin berzikir dengan kalimatut tauhid atau la ilaha illallah, kita tidak disunnahkan mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja memulai dengan berzikir mengucap la ilaha illallah itu. Kemudian yang kelima adalah
ma ja'ala syari'u lahu mabda'an ghairal basmalah. Jadi ada suatu ibadah yang agama membuatkannya pembukaan secara khusus, ya, selain daripada al-basmalah, selain daripada bismillahirrahmanirrahim. Contohnya apa? Contohnya salat. Nah, salat itu dibuatkan pembuka khusus oleh agama, bukan dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan takbiratul ihram. Jadi tidak perlu kita mengawali salat itu dengan membaca al-basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim ini pensyariatannya, keberadaannya mempunyai tahapan-tahapan. Disebutkan dalam tafsir As-Sawi di dalam satu faidah, rawas Sya'bi wal A'mash, diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dan Al-A'mash, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktub, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal ketika menulis surat, jadi di suratnya itu beliau mengawali dengan membaca atau dengan menulis bismikallahumma, dengan bismikallahumma, bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Hatta nazala wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, hingga turun ayat wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, kataba bismillah. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali suratnya atau menulis di awal suratnya itu dengan bismillah, tapi sampai bismillah saja. Falamma nazalat qul ud'ullaha aw ud'ur rahman kataba bismillahirrahman, sampai turun ayat ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah bismillah dengan ar-rahman sehingga menjadi bismillahirrahman. Nah, jadi ada tambahan ar-rahman ketiganya. Kemudian falamma nazalat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim katabaha, sampai turun ayat yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat, di awal suratnya itu beliau menulis bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 4 tahapan, ya, keberadaan bismillahirrahmanirrahim itu. Pertama yaitu bismikallahumma, kemudian yang kedua bismillah, kemudian yang ketiga bismillahirrahman, kemudian yang keempat yaitu yang terakhir baru bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud, ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, qal, beliau berkata, man arada an yunjiyahullahu minaz zabaniyati 19 falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat zabaniyah yang 19, malaikat tukang siksa, ya, falyaqra bismillahirrahmanirrahim, maka hendaknya sering-sering membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya yang kedua, tentang lafaz amin yang ada di akhir bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan juga di dalam tafsir As-Sawi dalam faedah yang lain, lafzu amin laisa minal Fatihah, ya. Lafaz amin itu bukan termasuk Fatihah, ternyata bukan termasuk surat Al-Fatihah. Bal wala minal Qur'ani qat'an, bahkan bukan termasuk daripada ayat Al-Qur'an, ya, bukan termasuk ayat Al-Qur'an sama sekali. Bal yusannul ityanu biha liqari'il Fatihah, hanya saja disunnahkan membacanya, ya, bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kemudian dia membaca amin. Mafsulatan minha bisaktatin liyatamayyaza ma huwa Qur'anun amma laisa biqur'anin. Terpisah, ya, terputus daripada surat Al-Fatihah, supaya ada bedanya antara mana yang Quran dan mana yang bukan Quran. Karena kalau surat Al-Fatihah itu kan termasuk Quran, kalau amin ini bukan termasuk Quran, sehingga perlu ada pemisah antara yang termasuk Quran
dan yang tidak termasuk Quran. Dengan apa kita pisahkan? Dengan berdiam sejenak, baru kemudian membaca amin. Begitu juga walikulli da'in, setiap orang yang berdoa, berdoa secara berjamaah, ya. Jadi biasanya satu orang membaca doa dan yang lainnya itu membaca amin, ya. Jadi orang yang berdoa itu secara berjamaah, jamaah yang lain yang mendengar satu orang membaca doa mengaminkan, ya, mengaminkan doa daripada seorang yang sedang membaca doa. Jadi amin ini wahyasmu fi'lin 'ala sahihi bima'na tajib. Jadi amin ini adalah bukan isim, bukan fi'il, tapi dia itu adalah isim fi'il. Isim fi'il amr yang berarti istajib. Apa arti istajib? Kabulkanlah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya permohonan kita diterima oleh Allah atau diijabah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, ya, tentang amin ini. Innallaha a'ta ummati salasan lam tu'ta ahadan qablahum. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umatku, kata Rasulullah, tiga sesuatu yang tidak pernah, ya, diberikan kepada seorang pun sebelum mereka. Apa itu? Assalamu wa huwa tahiyyatu ahlil jannah. Yang pertama yaitu ucapan salam. Salam ini adalah merupakan ucapan selamat ahli surga, ya, bukan di dunia saja tapi ahli surga juga. Satu sama lainnya apabila bertemu atau berjumpa itu saling mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasufuful malaikah, ya. Nah, saf-saf para malaikat. Wa amin dan amin. Nah, amin ini adalah yang ketiga yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya waqala Aliun radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, amin khatamu rabbil alamin. Amin itu adalah stempelnya Tuhan semesta alam, ya. Khatama biha du'a ibadih. Jadi dengan amin itu Allah menyetempel doa hamba-hambanya. Jadi itu adalah salah satu juga kelebihan daripada amin. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan amin darajatun fil jannah. Jadi amin itu adalah satu derajat di dalam surga. Jadi semakin sering kita mengatakan amin, ya, semakin tinggi derajat kita di dalam surga. Wa qala Wahb bin Munabbih, berkata Wahb bin Munabbih, amin arba'atu ahrufin. Amin ini adalah lafaz yang memiliki 4 huruf. Yakhluqullahu min kulli harfin malakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap atau dari setiap huruf itu satu malaikat. Berarti satu huruf satu malaikat, kalau 4 huruf menjadi 4 malaikat. Yaqul, setiap malaikat itu berkata, Allahumma ghufir likulli man qala amin. Ya Allah, ampunilah setiap orang yang mengatakan amin. Mari kita tutup pertemuan kita atau pembahasan kita, kajian kita pada kesempatan ini dengan sama-sama melafazkan atau membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.